Mungkin belum saatnya, atau masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang aku rasakan ketika lolos dari kecelakaan maut di daerah Kebak Kramat, Karanganyar, Jawa Tengah. Tahun 1990-an sampai 2004, aku masih sering mondar-mandir Surabaya, Solo. Tugasku di Solo, sementara rumahku di Surabaya, menyebabkan hampir setiap 3-5 hari sekali aku naik bis jurusan Surabaya-Solo. Dari Surabaya, biasanya aku berangkat pukul 2 pagi. Bis-bis Surabaya jam-jam segitu betul-betul ngejos. Waktu tempuh yang normalnya 6-7 jam bisa diringkas menjadi 4 jaman. Sport jantung sudah pasti, karena supirnya lebih suka menginjak gas daripada menginjak rem. Sementara kalau dari Solo, aku milih pulang jam 10 malam. Sama-sama enak, tinggal tidur saja, tahu-tahu sudah sampai terminal. Begitulah rutinitas yang aku jalani waktu itu. Pukul 2:15 pagi, bis Patas SK jurusan Surabaya Jogja sudah meninggalkan terminal Bungur Asi. Penumpangnya tidak begitu banyak, malah cukup longgar. Mulai jalan raya Klatek, bis sudah tancap gas terus. Aku memilih duduk di belakang supir, tempat duduk yang menurut naluriku lebih aman. Karena berdasarkan statistik kecelakaan yang pernah aku baca, umumnya kecelakaan bis selalu memakan korban yang duduk di deretan sebelah kiri, sementara di deretan kanan lebih aman. Mungkin ini naluri seorang supir, karena biasanya yang dimakankan pasti kernetnya. Lepas dari rumah makan D, aku mulai merasa agak ngantuk. Maklum, hampir 3 jam mata enggan dipejamkan. Tidak tahu kenapa, malam itu susah sekali untuk tidur. Entah sadar atau tidak, mungkin masih pada fase theta, aku melihat di kaca samping tempat dudukku ada seorang perempuan cantik dengan rambut hitam panjang tersenyum kepadaku. Tangannya yang kuning langsat seperti membawa seikat tembang mawar. Bibirnya nampak merah merona dengan mata yang sayu mirip artis papan atas. Dan perempuan itu nampak sedang menari dengan lincahnya dengan diiringi lagu-lagu langgam Jawa. Aku sendiri merasa heran, namun nalarku seolah mati. Aku mengikuti tarian itu dengan saksama dan sedikit menikmati. Dan setelah selesai menari, perempuan itu seolah melayang dan sudah ada di sisiku. Mas, duduknya pindah ya. Jangan di sini, tapi di situ, katanya sambil menunjuk ke deretan kelima sebelah kanan. Loh, kenapa mbak? Tanyaku agak tidak suka. Sudahlah mas, sebaiknya pindah dari sini. Begitu dilakukannya hingga 3 kali. Dan setelahnya, perempuan itu menjauh dan menghilang. Agak geragapan, aku bangun bersama dengan bis yang tiba-tiba mengerem. Bis itu berhenti sejenak untuk menaikkan penumpang. 2 orang penumpang naik, seorang ibu dengan anaknya. Anaknya ngotot minta duduk di belakang supir karena khawatir mabuk. Begitu kata ibunya kepadaku. Aku pun mengalah dan berdiri menuju bangku keempat sebelah kanan yang kosong.
Dengan agak menggerutu, aku menduduki bangku itu. Bis pun kemudian berjalan lagi dengan kencang menembus kegelapan malam. Bis makin lama makin kencang. Bahkan ibu tadi berkali-kali mengingatkan supir untuk hati-hati. Tapi supir itu tetap saja cuek. Begitu memasuki daerah Kebak Ramat, dan tiba-tiba terdengar suara sangat keras menghantam bis. Bus menabrak Travel Air dengan sangat keras dan baru berhenti setelah menabrak pohon asem besar yang ada di depan makam Kebak Ramat. Itulah hal terakhir yang aku ingat. Karena setelah itu pandanganku mendadak menjadi gelap. Bangun-bangun, aku merasakan perih di kedua sikutku. Aku terlempar jauh dari bis. Ceritan menyayat hati terdengar di sana-sini. Sementara Travel Air hancur lebur dan semua penumpangnya meninggal. Begitu juga dengan penumpang bis SK, banyak yang luka berat. Darah dan pecahan kaca berserakan di mana-mana. Bahkan ada sepotong tangan berlumur darah yang mampir di perutku. Aku sempat histeris karena mengira tanganku putus. "Tolong, tanganku putus, tolong," ceritku sambil memegangi potongan tangan itu. "Lah, tangan sampean masih utuh gitu loh. Cuma luka-luka gores kena pecahan kaca," kata bapak-bapak yang menolongku. "Mana, Pak?" "Lah ini loh tanganku. Ini tanganku," kataku sambil menunjukkan potongan tangan itu. "Tenang, Pak, tenang. Tangan Bapak masih utuh," kata bapak itu lagi. Aku pun sadar. Kemudian melihat tanganku kiri dan kanan. "Loh, iya, benar tanganku masih utuh ya, Pak. Terus ini tangannya siapa ya?" kataku sambil melempar tangan itu. Setelahnya, badanku terasa dingin dan mata mulai semerepet mau pingsan lagi. Aku kemudian dibawa ke pinggir di halaman sebuah warung soto. Dari tempat itu aku baru bisa melihat dengan jelas dahsyatnya tabrakan itu. Banyak penumpang yang bergelimpangan dan sebagian masih mengerang sakit tapi sebagian lagi pingsan. Bahkan ada yang tidak ngukuk alias meninggal. Bis yang aku tumpangi sendiri hancur di bagian depan. Dan yang membuatku tambah bergidik, ternyata supir dan ibu serta anaknya yang duduk di belakangnya meninggal. Jenazahnya belum bisa dikeluarkan karena terjepit bangku dan pintu. Melihat itu, aku kembali bersyukur. Aku baru menyadari arti peringatan dari perempuan misterius yang berkali-kali memintaku pindah tempat duduk tadi. Perempuan yang seingatku keluar dari kaca jendela, menari dan kemudian ngotot minta aku pindah tempat duduk. Berkali-kali aku menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku membayangkan seandainya aku tetap ngotot duduk di belakang supir tadi. Tentu tubuhku sudah hancur lebur dijepit kursi dan pintu itu. Persis yang dialami oleh ibu dan anaknya yang takut mabuk tadi. Tak henti-hentinya aku bersyukur dan mengucapkan terima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah mengutus makhluknya yang lain untuk mengingatkan dan memintaku pindah tempat duduk. Dari orang-orang yang kemudian menolong dan memberikan minum kepadaku, aku baru tahu bahwa daerah Kebak Ramat adalah daerah black spot, daerah yang angker, daerah yang berkali-kali menjadi saksi bisu tabrakan maut dari berbagai macam kendaraan.
Sudah banyak korban yang luka-luka dan meninggal akibat kecelakaan di depan makam kebak keramat itu. Tak heran bila banyak supir yang kemudian membunyikan klakson atau menyalakan lampu dim 2 kali. Bahkan, tak jarang ada yang melemparkan koin 1000-an atau 500-an di sekitar jalan itu. Supaya kalising sampai kolo, alias supaya terhindar dari musibah. Aku hanya geleng-geleng kepala sambil meringis kesakitan mendengar keterangan itu. Aku sendiri tidak cerita tentang perempuan yang sudah mengingatkanku tadi. Bagiku, perempuan tadi tetap menjadi misteri terbesar dalam kehidupanku. Dia menjadi tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkanku, sehingga aku masih bisa cerita seperti saat ini. Satu hari kemudian, malam itu, tepat pukul 10.15, Eko menunggu bus di halte Jalan Raya Solo Ngawi. 30 menit berlalu, tapi satu bus pun tidak ada yang lewat. Hingga tepat pukul 00.05, barulah ada bis jurusan Solo Surabaya. Dia lalu memberhentikan bus itu dan kemudian naik. Di dalam bus itu hanya ada 6 penumpang yang memakai baju putih-putih. Sebagai pemuda yang suka bercanda, Eko iseng-iseng bertanya kepada salah satu penumpang yang kebetulan duduk di depannya. "Maaf Pak, ini bus rombongan haji ya?" tanya Eko sambil basa-basi sekedar berakrab ria. Tapi tidak dijawab dan hanya dibalas dengan senyuman. Lalu, Eko pun bertanya pada seorang kakek yang duduk di belakangnya. "Maaf kek, kakek turunnya di mana?" Tapi sama saja, tidak ada jawaban dari kakek tersebut. Kakek itu hanya diam membisu dengan ekspresi wajah yang dingin. Bahkan, di dalam bus, Eko merasakan sangatlah sepi dan hening. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Singkat cerita, karena mengantuk dan kecapean tadi menunggu bis, Eko pun tertidur tanpa menghiraukan sikap aneh para penumpang bus itu. Beberapa waktu kemudian, bau Eko terasa ada yang menyolek. Ternyata, si kernet minta ongkos dan menyolek bahu sambil memegang buku karcis. Sama seperti penumpang lainnya, si kernet itu pun tidak mau bicara. Eko lalu memberikan uang 50.000 dan dikembalikan 10.000. Yang tadinya hanya acuh akan sikap para penumpang, kali ini Eko agak heran dan sedikit takut dengan sikap kernet dan para penumpang bis yang hanya diam dengan wajah sedingin es. Tapi dia berusaha untuk cuek dan mencoba tidur lagi. Namun, baru saja mau memejamkan mata, tiba-tiba Eko merasakan bus berhenti. Ternyata bis berhenti di Terminal Madiun. Biasanya penumpang diberi kesempatan untuk ke toilet atau makan. Eko pun turun dan menuju ke toilet terminal. Setelah selesai melakukan aktivitasnya di kamar mandi, Eko pun balik lagi. Namun Eko sangat terkejut karena bus tadi sudah tidak ada di dalam terminal. Sambil mengumpat, mata Eko berkeliling. Siapa tahu bis yang tadi ia tumpangi pindah posisi. Tapi tetap saja bus tersebut tidak ada. Sialan, dasar bis kurang ajar. Masa penumpang ditinggal begitu saja sih? Umpat Eko kesal. Eko pun akhirnya berjalan mencari petugas terminal. Dia bermaksud untuk menanyakan bus yang tadi dia naiki. Apakah
apakah memang sudah berangkat meninggalkan dia atau hanya berpindah posisi. Sekalian dia mau mengadukan ke petugas karena main senangnya saja meninggalkan penumpang. Di bagian informasi, Eko melihat pria setengah bahaya dengan seragam dishub. Eko pun menghampirinya dan kemudian dia bertanya, "Malam, Pak." "Malam, Mas. Masnya mau kemana?" "Saya tadi dari Sragen, Pak. Mau ke Surabaya naik bus X. Terus tadi saya ke toilet. Lah, kok malah busnya berangkat duluan?" "Apa? Tadi Mas bilang naik bus X." "Iya, Pak. Memangnya kenapa, Pak?" Eko jadi merasa janggal dengan sikap petugas itu saat menyebut nama bisnya. Sepertinya dia kaget dan tidak percaya dengan apa yang Eko katakan. "Loh, bis itu kan kemarin malam mengalami kecelakaan, Mas. Dan 8 orang tewas termasuk sopir dan kenetnya." Sontak Eko terkejut. Dia lalu mengambil uang kembalian yang diberikan oleh kernet bus tadi. Dan ternyata uang itu sudah berubah menjadi kapas yang ada darahnya.